Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 31 Maret 2025 dalam pekan keempat Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, mengubah hidup kami, agar menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan dan juga kami lakukan, mencerminkan kasih-Mu. Kini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 65 ayat 17 sampai 21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah
bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 4, ayat 43 sampai dengan ayat 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan,
hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang menyembuhkan. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda kesayangan Tuhan, tak lama setelah kantor pers Tahta Suci mengumumkan bahwa Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli, Roma, Italia, pada 14 Februari 2025, umat Katolik di seluruh dunia mendaraskan doa Rosario. Di lapangan Santo Petrus Kota Vatikan misalnya, setiap hari ribuan orang, termasuk kardinal, uskup, dan anggota Kuria Romawi, setiap hari bersatu dalam doa bagi kesembuhan Bapa Suci yang berusia 88 tahun itu. Setelah rawat inap selama 38 hari di rumah sakit, akhirnya Paus Fransiskus kembali ke Vatikan pada 23 Maret 2025. Dalam wawancara dengan harian Italia, Corriere della Sera, Dr. Sergio Alfieri yang merawat Bapa Suci mengatakan betapa pelik dan dilematis penanganan kesehatan Paus Fransiskus yang memiliki sejumlah catatan kesehatan sebelum menjalani perawatan selama kurang lebih 5 pekan di Rumah Sakit Gemelli. Meskipun begitu, sang dokter meyakini doa-doa yang dipanjatkan dari berbagai dunia untuk Paus membuatnya mampu menjalani masa-masa sulit penuh tantangan. 2 kali kami hampir kehilangan dia, namun Paus bisa melaluinya. Itu adalah mukjizat, kata Dr. Alfieri. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang disayangi Tuhan, Yohanes dalam Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan mukjizat penyembuhan anak pegawai istana. Pegawai istana itu tinggal di Kapernaum. Mendengar bahwa Yesus berada di Kana, ia bergegas pergi ke kota itu dan memohon agar Yesus berkenan untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Dalam Yohanes 4 ayat 48. Pegawai istana itu tidak menanggapi sindiran atau teguran Yesus. Ia tetap mohon agar Yesus datang ke rumahnya. "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Dalam Yohanes 4 ayat 49. Ia mengakui dan menyapa Yesus sebagai Tuhan. Yesus melihat orang itu sungguh-sungguh percaya kepadanya, bukan sekedar sebagai pembuat mukjizat, melainkan sebagai Tuhan. Lalu Yesus menanggapi permintaannya. "Pergilah, anakmu hidup." Dalam Yohanes 4 ayat 50. Dan ia melakukan persis apa yang diminta Yesus.
orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Tulis Yohanes 4 ayat 50. Sebelum ia tiba di rumahnya, hamba-hambanya bertemu dia di jalan dengan kabar bahwa anaknya masih hidup, demamnya hilang, dan sembuh total. Peristiwa penyembuhan anaknya inilah membuat pegawai istana itu dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih, kisah Injil hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa menghayati iman kita dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkannya dalam setiap pengalaman hidup kita, termasuk dalam situasi yang terburuk sekalipun. Bapa Suci Paus Fransiskus sudah mencontohkannya juga kepada kita. Demikian juga umat di berbagai belahan dunia yang khusus berdoa bagi kesembuhan Bapa Suci. Mereka berpegang teguh dan memiliki iman yang kuat bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan. Dialah sumber hidup dan keselamatan. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan-Mu melalui bacaan-bacaan liturgi yang telah kami dengar hari ini. Dalam masa Prapaskah ini, kami mohon rahmat agar senantiasa dimampukan untuk setia pada iman Katolik. Percaya pada perkataan-Mu yang menyembuhkan dan menyelamatkan kami, serta senantiasa mempercayakan setiap langkah hidup kami hanya pada kuasa-Mu saja. Bunda Maria, Bunda Tuhan dan Bunda kami juga, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.